saya menemukan Allah itu gimana gimana ceritanya? Agak santai aja gitu. Ya. Kalau seandainya ada yang nanya bagaimana cara mengenal Allah, berbahagialah. Karena di situ Allah udah siapkan jawaban buat dia. Tambah lagi memang kalau di dalam ajaran Rasulullah SAW, ya tempat terbaik untuk anak-anak belajar ya sama orang tuanya Iya, sendiri gitu. iya, Artinya iya. bahwa berbeda dari orang Amerika standarnya, Hmm. anak-anak dididik di rumah, tidak ada yang sekolah umum, dan kadang-kadang daerah-daerah tertentu kalau beda dari umumnya orang nggak susah buat nerima. Ya anak-anaknya sendiri pengen apapun Hmm. yang nggak menikmati perbedaan-perbedaan. Ya udah, yang penting Allah satu, udah gitu. Musik bagiku adalah hiburan yang luar biasa. Musik itu musik jangan asal main. Kalau mau main musik, pastikan dirimu wudhu dulu. Yang kajian agamanya kental, Hmm. ungkapkannya dia tahu, tapi rasanya dia nggak tahu. Assalamualaikum, Chef Mustafa, apa kabar? Baik. Kegiatannya ngapain Alhamdulillah, aja nih? kabar baik. Kegiatannya Kenapa? ngapain aja nih? Kegiatannya ngapain sih? Kegiatan banyak kan kalau nggak di studio di halaman rumah. Oh, Masya Kalau di Allah. halaman rumah ngopi, di sini juga ngopi. Beda-beda, tergantung beda-beda kerjaan. Tapi kopinya pasti dampingin gitu. Kopi apa kayak Arabica atau? Di sini enggak, malah Robusta. Oh, Robusta. Sangre, Oh, di pakai Sangre. sangre sendiri di sini. Ya, Bikin begitu. sendiri Waduh, ya? asik. Kalau saya tinggal di Kenapa? kota apa sih saya sekarang saya? Saya di Depok. Oh, di Oh, di Depok. Depok. Luar biasa. Lanjut. Asik sih suasana di Depok sih dengan kesibukan harian didampingi kopi hitam kan sih? Kenapa? Kopi Suasana hitam. di Depok asik. Kopi hitam saya. Robusta, Robusta. Oh iya, Robusta, Robusta Robusta. ya. Berarti tanpa susu ya saya. Iya, benar. Kopi hitam. Plus gula sedikit saya atau pure black coffee. Enggak. Saya pakai gula. Saya gula merah sih, gula aren, gula aren. Keren. Oh, mantap saya, ini luar biasa nih. Rasanya Sore-sore ya manja saya. banget. Alhamdulillah. Oke saya, kita masuk ke pertanyaan oke saya. Ya, siap. Bismillah. Nih, oh ya buat para milenial, zilenial nih kalau yang belum tahu siapa Syekh Mustafa, kalian langsung klik aja ya YouTube channelnya di Debu ya saya. Benar. Nah, kalian lihat deh siapa sih Syekh Mustafa ini buat angkatan kita nih yang muda di 90 ya udah nggak aneh sama Syekh Mustafa. Buat kalian klik aja langsung channel YouTube-nya Syekh Mustafa dan teman-temannya di Debu ya. DEBU. Ya, benar. Oke Terima sih, kasih. ini kita kembali ya mungkin ini udah pernah ditanyain di acara talk show sebelumnya di podcast lainnya ya saya tentang masa lalu saya nih. Tapi tidak membahas saya dulu kan waktu Muslim mualaf ya saya. Enggak, saya lahir Muslim, orang tua yang malaf sebelum saya lah. Oh gitu. Berarti tapi dulu saya di Indonesia kan? Di luar negeri kan saya sebelum ke Indonesia. Ya, pindah ke Indonesia umur 17. Oh, gitu. 17 berarti saya pernah ngalamin tinggal di sana di kota apa sih? Wah, pindah-pindah juga sih. Lahir di Portland, Oregon. Habis Hmm. itu sempat di Texas, habis itu New Mexico. Oh, Ada nah, beberapa tempat di tengah-tengahnya, beda-beda kotanya juga, tapi ya mungkin kalau tidak salah sekarang mungkin paling lama ya di Indonesia. paling Tapi lama. Indonesia pun juga mungkin sudah dari 2011 di sini. Mungkin ini yang paling lama yang pernah di satu tempat. Berarti dari 2011 sampai sekarang 11 tuh tahun saya ya. nggak pernah pindah-pindah lagi ya. 2011 sampai sekarang di sini. Tapi Hmm. ini pun di komplek juga pindah dari rumah ini ke dulu kan ini rumah bapak. Jadi akhirnya Oh, kita waktu beliau kurang sehat kita pindah ke sini buat urusin. Oh gitu. Nah, yang kita mau tanya nih saya, mungkin waktu saya dulu muda nih waktu di Oregon sampai ke New Mexico gitu ya, kan saya sebagai orang Muslim di sana tuh kayak gimana sih kalau bisa saya share sama kita nih kehidupannya untuk menjadi seorang Muslim di Saya negara yang
sekuler dan Kristiani lah ya, boleh dibilang seperti itu. Ya. Kalau saya sebenarnya dari umur, pokoknya dari lahir sampai umur 17, sampai umur 15 di Amerika. Umur 15 kami pindah ke Republik Dominika 2 tahun. Saya ya pasti otomatis apa yang saya sampaikan dari sudut kacamata seorang anak remaja ya, artinya karena memang gimana ya, ditambah lagi orang remaja, tapi orang remaja yang tinggalnya di kampung, jadi nggak terlalu paham banget standarnya. Artinya mungkin orang Amerika banyak kan itu masuk ke kota. Kalau kita keluarga besar dulu tinggal benar-benar di kampung, gitu. Urusin kambing, urusin kuda, urusin ayam gitu, seperti itu. Oh, serius ya? Iya benar. Jadi sampai umur 15 begitu. Jadi agak sedikit berbeda dari standar-standarnya. Mungkin kalau kita dapat cerita dari keluarga besar, macam-macam cerita. Tapi kalau berdasarkan ingatanku, apa ya? Ya, serasa kita yang punya tempatnya gitu. Tapi waktu saya muda nih, saya sebagai ya pure ya American gitu, saya nggak pernah kepikiran misalnya untuk ke LA, ke Miami gitu, yang kasarnya ya American banget gitu loh, Las Vegas gitu. Enggak, kalau saya pernah, tapi lewat aja, artinya bahwa ke Miami-nya sebentar. Ke Miami itu waktu kita pindah ke Republik Dominika. Tapi itu cuma numpang lewat doang, artinya lewat kotanya. Saya memang dari kecil, maksudnya kita kan besar di kampung, jadi memang apa namanya bisa dikatakan kenyamanan jiwaku memang orang kampung gitu. Sampai kita ada lagunya orang kampung gitu. Aku orang kampung, orang-orang. Berarti sama sekali tidak pernah terbersit untuk pindah ke Los Angeles gitu, saya? Tidak ada. Saya di Jakarta aja, Depok aja nih masih termasuk ramai buatku ya. Ini karena waktu kita pindah ke Indonesia, awalnya Jakarta beberapa bulan, baru pindah ke Makassar. Di Makassarnya pun di kampung, namanya daerahnya Pangkep, di desanya Padang Lampe. Jadi benar-benar di kampung. Nah itu memang kenyamananku ya di kampung. Jadi pas giliran harus ke kota besar, ini saat itu karena menyangkut urusan imigrasi apa segala macam. Jadi kalau bicara kalau terlintas berpindah pasti bukan ke tempat ramai, ke tempat sepi. Sedikit nanya sih, waktu alasan orang tua pindah-pindah itu karena menguruskan bisnis mereka gitu, atau ada kerjaan apa tuh sampai pindah dari mana? Waktu sebelum di Amerika itu sih, dari Oregon harus pindah ke Republik Dominika. Orang tua saya dari dulu tidak ada bisnis, tidak ada. Beliau dari saya umur kalau kisaran 6 bulan, beliau pindah ke Texas untuk disuruh ibuku ngajar bahasa Arab di sana. Jadi pas pindah ke sana, akhirnya bapak juga jadi imam masjidnya di sana, ya. Sehingga akhirnya tidak pernah setelah itu alasan pertama pindah, ketemu sama guru tarekatnya, ya sudah, habis itu pindahnya berdasarkan panggilan aja, bukan. Iya. Jadi saya emang terbiasa dengan lingkungan Islam dari kecil. Ya, Masya Allah. Dari kecil banget, artinya walaupun memang Indonesia sebagai negara yang banyakkan orang Islamnya, tetapi kalau dari kecil ya kita memang di lingkungan itu, artinya bahwa tidak terlalu memahami juga lingkungan di luar itu gitu. Sejaga berarti. Cukup dijaga juga, artinya bapak juga cukup ketat juga pas selama beliau masih ada. Jadi kalau di antara siasat beliau untuk supaya kitanya juga pas masa remajanya nggak terlalu mau masuk ke dunia nggak jelas atau dunia yang nakal gitu, kita disuruh pakai sorban sama baju gamis terus. Jadi kita mau nakal juga bingung, nggak bisa sembunyi kayak orang. Jadi akhirnya ya kemana-mana di Amerika itu yang kita pakai.
Masya Allah. Ya, Luar ya, ya. biasa. Saya kira Syekh dulunya bukan seorang Muslim. Tadinya saya pikir begitu. Ternyata Oh enggak, Muslim. memang Dari kecil ya. dari kecil, tetap ya menurutku ada saatnya ya, walaupun seseorang masuk Islam, ada saatnya di mana dia harus melakukan pencarian sendiri dalam Iya, iya, arti iya. apakah ini jalannya Marifat. buat dia apa enggak gitu ya. Terus, saya menemukan Allah sendiri itu gimana, gimana ceritanya sih? Jadi bisa cerita kita nggak? Karena saya juga Kalau masih mencari sampai sekarang. saya kutip Maulana Imam Al-Ghazali, Masya di Allah. mana bahasanya beliau, saya mencari Allah bertahun-tahun. Enggak, beliau bahasanya orang sufi. Mm-mm. Tasawuf. Sorry, orang orang ulama biasa menyatakan melalui syariat kamu nyampe ke Allah. Orang sufi menyampaikan melalui rasa kamu nyampe. Dan beliau bilang, saya temukan kalau pada saat Allah mau, itu baru saya ketemu gitu. Jadi Oh, urusannya ke iya, Allah iya, gitu. iya. Itu keren Allah banget yang cara memperkenalkan diri menyisipnya. berarti. Ya, pokoknya Ya, kalau ya, benar. Allah mau ya udah gitu. Jadi agak Ya, santai benar. gitu. Enggak terlalu apa ya? Agak santai aja gitu. Ya, kapan dan di mana itu ya harus gimana Allah ya. Saya kalau udah pengen ya, kemauan dia Ya. aja gitu kan. Ada Atau juga mencari, satu guru besar katanya 30 tahun saya mencari Allah, setelah 30 tahun Allah menemukan saya gitu. Masya Allah. Jadi bukan kita yang menemukan Allah, istilahnya begitu. Dan kalau ya, kalau bahasanya Sayyidina Ali, kalau seandainya ada yang nanya bagaimana cara mengenal Allah, berbahagialah karena di situ Allah udah siapkan jawaban buat dia. Alhamdulillah. ya benar-benar sih. Itu keren ya, lu Dia benar-benar. sedang mencari Setuju. gitu. Oh Benar. ya, saya dulu kenapa dari beberapa pilihan tempatnya, saya sedikit melenceng dulu nih. Kenapa memilih Indonesia sih? Kenapa misalnya saya nggak ya ke Arab aja lah, gitu misalnya. Ya, jadi waktu kami masih tinggal di Amerika, Hmm. kita pertama nyari tempat berhijrah. Awalnya kan di Amerika kan memang cenderung kalau hijrah kita pindah-pindahnya itu karena memang menyangkut karena keluarga besar, pola hidup kita juga berbeda dari orang Amerika standarnya. Hmm. Anak-anak dididik di rumah, tidak ada yang sekolah umum, dan kadang-kadang daerah-daerah tertentu kalau beda dari umumnya orang nggak susah buat nerima. Hmm. Oh, ya, ya, ya. Jadi akhirnya harus pindah. Mulai agak sedikit nggak nyaman, orang terlalu banyak nanya, pindah lagi seperti itu. Hmm. Karena namanya kalau Syekh Fattah dari dulu cukup pengen, pokoknya ya anak-anaknya sendiri, pengen beliau sendiri yang mendidik, bukan Oh, iya, sistem iya. pemerintahan atau ini Iya, dan iya. itu ya sesuai biar normanya sama dengan beliau juga punya norma kehidupan, biar ada teman pas tua, Adab ya. istilahnya begitu. Hmm. Ya benar. Jadi hmm, ditambah lagi memang kalau di dalam ajaran Rasulullah SAW ya tempat terbaik untuk anak-anak belajar ya sama orang tuanya Iya, sendiri gitu. iya, Artinya setuju. bahwa kalau bahasanya Habib Ali, Habib Salim Syatri, orang-orang cari wali Allah sini sana, sedangkan di rumahnya itu lebih dari wali mana pun orang tuanya sendiri. Iya, iya, iya. Jadi memang tempat berkah di situ. Bersama-sama Nah, anak ya. benar. Jadi itu juga menciptakan hubungan yang khusus antara saya dengan orang tua atau anak-anaknya dengan orang tuanya kayak temen gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya? Kalau udah lewat masa istilahnya masa pendidikannya, walaupun pendidikan sampai akhir hayatnya juga masih, tetapi Ya. dan sampai sekarang juga masih, tetapi uh, uh, apa ya? Jadinya kayak keakrabannya itu kayak ya teman walaupun bapak dan anak. Teman ngopi, teman rokok. Saya mungkin karena akrab kecilnya bersama beliau, akhirnya eh, giliran kita juga nyari-nyari orang cenderung yang tua-tua karena pengalamannya banyak. Ini jadi kita Hmm. banyak menimba ilmu dan seperti itu. Tadi saya lupa pertanyaannya, minta maaf agak nggak tahu terjawab pertanyaan Yang ini. pertama kali punya ide untuk ke Indonesia sih. Oke, Indonesia. Jadi Ya, Syekh kenapa Fattah milih di itu, Indonesia? jadi kita hijrah beberapa tempat. Hmm. Lalu setelah di Republik Dominika Hmm. harus balik lagi ke Amerika. Baru beliau saat itu lagi nyari, maksudnya kita sama-sama semua pada nyari apakah
pernah pikiran Pakistan, pernah kepikiran Oman, negara-negara Arab standarnya gitu. Tapi satu malam beliau bangun dan ucapkan Indonesia udah. Jadi di saat itu memang Indonesia di mana-mana terkenal sebagai penduduk Islam terbanyak, bukan negara Islam tapi penduduk Islam terbanyak. Dan pas beliau bangun, ini nggak kenal apa-apa mengenai Indonesia. Malah kalau kita cari Indonesia yang keluar Bali, dan itu seolah-olah negara lain. Berarti tiba-tiba muncul begitu aja saya ya? Bapak dapat mimpi ilham tersebut. Ilham. Dan akhirnya ya sudah, pas pindah ke sini, itu berarti semuanya saya pindah ke Indonesia tuh. Ya, dalam waktu 3 bulan kisaran 70 apa 90 orang. Cukup banyak. Serius ya? Belum banyak banget itu. Negara juga apa. Saat itu awal-awal kita datang benar-benar dengan visa lokal. Maksudnya bisa turis yang saat itu masih 2 bulan. Jadi setiap 2 bulan harus keluar. Kita belum paham aturannya. Berarti saya dulu stay di Jakarta dulu saya? Sempat atau langsung keliling-keliling? Enggak, awalnya di Jakarta. Di daerah Pasar Minggu di Jakarta. Ada orang menawarkan rumahnya dan namanya Dr. Muhammad Jamili. Dan sebenarnya sebelum kita nyambung ke beliau melalui internet, saat dulu kan internet masih termasuk baru, tahun 99. Jadi nggak ada Zoom, nggak ada handphone kayak gini, semua nggak ada. Jadi MIRC. Jadi ada satu situs yang basis lamanya Debu, Syekh Ali Mustafa atau dulu dikenal Mujahid Ali Mujahid. Beliau sempat nulis ke situs ini islam.org yang dulu berbasis di Indonesia. Jadi dia nulis dan email, dan dia bilang kita keluarga besar mau hijrah. Nah, kebetulan yang pegang situs saat itu adalah saat ini yang jadi salah satu teroris di Indonesia, atau sebutan pemerintahnya teroris, saya kan nggak paham urusan pribadinya orang apa gitu. Itu namanya Syekh Farid Okbah. Dan beliau bilang kalau cari negara Islam, Indonesia akan mengecewakan katanya. Tapi jawaban ya kita kan bukan cari negara Islam. Ini istilahnya udah ada mimpi ya kita ikhtiarnya aja gitu. Akhirnya nyampe ke sini dan sedikit pun tidak ada kekecewaan. Yang ada cuma limpahan demi limpahan. Masya Allah. Istilahnya negara yang benar-benar Allah menjaga buat orang-orang istimewa saja. Seperti itu. Nyampe sini juga karena kita saat itu nggak kenal dulu kan, beliau sempat saat itu ceritanya beliau sempat menjadi mujahid di mujahid ya, perang di Afghanistan, bantuin orang Afghanistan. Dan memang termasuk bisa dikatakan beberapa aturan agak ketat. Jadi kita pakai tasbih aja diomelin. Salam habis salat nggak boleh gitu. Kita kan nggak paham. Padahal kita dunianya ya dunia sufi sebenarnya. Tapi pas itu awal kesini Syekh bilang udah taruh aja tasbih, nggak usah salaman, buat nggak berantem aja sama orang. Karena kita saat itu benar-benar belum tahu Indonesia kayak gimana, orang-orang pertama yang nyambut. Makanya juga saya ini kalau di kalangan, hampir semua kalangan di Indonesia, saya tidak bisa selain baik sama semua, mau itu sufi, mau itu yang disebut Wahabi, mau ini itu apa, semua itu karena kita nyambung. Yang pertama terima kita ya Syekh Farid Okbah, di mata umum orang sebutnya kayak Wahabi. Saya sendiri tidak suka menyebut orang selain apa yang mereka mau. Jadi, tapi saya tahu umumnya orang menyebutnya golongan garis keras lah. Jadi, tapi kalau buat kita ya beliau nyambut dengan baik, walaupun nggak boleh pakai tasbih, taruh aja tasbihnya dulu. Apa sih masa gara-gara beberapa biji kayu kita harus berantem gitu? Rumit ya saya. Ya, justru keindahan Indonesia menurutku adalah dalam kerumitannya. Perbedaannya ya.
perbedaan-perbedaannya yang akhirnya menjadi dan perbedaan yang beraneka ragam sehingga akhirnya dia memberikan ruang buat masing-masing berkembang. Ya, setuju. Jadi itu sangat di antara keindahan Indonesia memang di situ gitu. Berarti secara pribadi saya menikmati keperbedaan itu, saya. Sangat. Saya kalau tidak bisa menikmati perbedaan-perbedaan itu, se-Indonesia saya pasti nggak akan suka di sini. Dan siapapun yang nggak menikmati perbedaan-perbedaan itu pasti nggak nyaman gitu. Karena Indonesia penuh dengan beraneka ragam. Dan menurutku Indonesia di antara negara-negara yang pernah saya kunjungi, Indonesia merupakan yang benar-benar mewakili awal pesannya Rasulullah SAW. Di mana pintu terbuka buat siapapun, ayo silahkan. Dan macam-macam gayanya apa, ya udah, yang penting Allah satu, udah gitu. Ya kayak negara Madinah ya. Kalau mengingat zaman Rasul, dari mana, Parsi ke, dari Habasyah ke, dari Romawi mungkin. Enggak ngaruh gitu, benar. Yang penting la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Benar. Terus mengenai musik sendiri nih, musik buat pribadi Syekh itu gimana? Maksudnya musik buat jiwa Syekh itu gimana? Musik bagiku adalah hiburan yang luar biasa. Dan musik itu semakin kita mengkaji, semakin dahsyat sebenarnya. Musik itu kalau bagiku kan yang kita patut kaji adalah yang punya suara itu siapa? Yang punya segala sesuatu adalah Allah. Berarti yang suara Allah. Nah, kalau sudah berbentuk kalimat, di situ kita bisa menemukan perbedaan dari bahasanya, dari logatnya, dari daerahnya dan lainnya. Tapi kalau musik itu melintas semua perbatasan-perbatasan. Namanya cuma bunyi. Nah, sehingga musik bagiku adalah suara kebenaran yang mutlak dan tidak pernah bohong. Karena kalau mulutku, saya masih bisa bohongi dirimu. Tapi kalau gambusku tidak pernah bohong. Apa adanya saya. Ya udah, walaupun kadang fals, tetap aja dia fals. Tapi dia nggak akan pernah bohongin. Yang bohongin mulut, gitu. Justru sifat itu adalah kebenaran itu sendiri ya saya, yang diungkapkan saat itu ya saya. Artinya bahwa bagiku itu memang itu kenapa juga di antara latihan yang Syekh Fattah memberikan kepada debu kalau mau main musik jangan asal main. Kalau mau main musik pastikan dirimu wudhu dulu. Bentuk penghormatan terhadap suara kebenaran karena dia tidak pernah bohong. Makanya kadang-kadang di kalangan musisi kita menemukan orang-orang yang tahu rasa kebenaran. Cuman ungkapkannya melalui kalimat dia nggak tahu. Di kalangan orang yang kajian agamanya kental, ungkapkannya dia tahu, tapi rasanya dia nggak tahu. Nah, orang-orang yang kasih keistimewaannya adalah mereka yang tahu rasanya dan tahu ungkapannya gitu. Mencari keseimbangan ya saya. Ya, artinya bahwa kita ini kalau mau, kan orang hafal Al-Quran itu luar biasa. Tapi Al-Quran pun seperti bahasanya Ahok dulu. Al-Quran bisa dipakai buat bohongin orang. Dan sering terjadi. Nah, sehingga yang terjadi kalangan musisinya cenderung dia bisa tahu banget rasa suaranya kebenaran. Tapi kalau sudah berbentuk kalimat, kadang dia bingung karena terlalu nikmat sama rasanya. Nah, yang belajar sisi agama, hadis, Quran dan lainnya, dia cenderung dia tahu ungkapannya kayak gimana, tapi rasanya dia nggak pernah perhatiin gitu. Jadi akhirnya ya saling isi gitu. Iya. Setuju banget sih. Berhubung dengan musik nih, saya mau nanya pertanyaannya agak sensitif sedikit sih. Ada beberapa ulama yang yang berpendapat ya bahwa musik itu haram. Dengan dalilnya mereka lah ya gitu. Nah tapi saya melihat saya ini sangat konsisten dari tahun berapa saya pertama kali bermusik saya 2000 awal lah ya. Iya, sebenarnya dari sebelum ke Indonesia juga, cuman mulai agak seriusin di Indonesia. Nah, sebenarnya dari kecil kita kan orang sufi nggak pernah lepas dari musik, harus ada musik. Lupa saya, sorry. Sorry, kalau saya dulu udah muslim dari kecil jadi agak terbiasa juga.
Nah, Tapi berarti saya. sebenarnya Bang, gini, Kenapa soal saya? musik ya, soal di antara halal dan haramnya musik. Gimana saya? Bagi orang yang meragukan dan merasa musik itu haram, jangan dikerjakan, jangan didengerin, biar dia nggak bikin dirinya pusing. Tapi kalau dia mau kaji dikit, Al-Quran aja kalau nggak ada bunyi, musik itu sebenarnya apa? Musik adalah bunyi yang tertata, Ya, ya, setuju. ya, bunyi yang tertata. Nah, Al-Quran sendiri kalau tidak ada bunyinya, tidak ada Al-Quran. Ya, ya, ya. Sehingga dasar fondasinya kan setelah dari bunyi dia ada huruf-hurufnya, dari huruf menjadi kalimat, dari kalimat menjadi Al-Quran. Dasarnya salah satu bahannya yaitu bunyi, dan alangkah lebih bagus dalam Al-Qur'annya sendiri menyampaikan kalau mau menyampaikan ayat Al-Qur'an dengan waratil Qur'ana tartila, dengan lembut gitu. Ya, ya. Nah, sehingga dia harus tertata gitu. Nah, yang bagiku ini juga bukan bentuk tidak respek kepada ulama-ulama Islam yang menyatakan musik itu haram. Kalau itu adalah kebenarannya dia, ya lanjutkan. Bagi saya sendiri seperti apa tuh, setelah misalnya untuk ini tuh hidup saya gitu. Ini apanya saripati saya untuk berkarya itu justru di sini gitu. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bagian yang haramnya yang mana? Apa senarnya? Apa gambusnya sendiri? Alat musiknya sendiri? Ya, ya, Kalau ya. alat musik itu terbuat dari kayu sama senar sama apa ininya di atas, yang mananya yang menjadi haramnya? Iya, iya, setuju, Dan Kak. sebenarnya minta maaf, saya tidak apakah bunyinya? Kalau bunyinya berarti Al-Quran aja tanpa bunyi juga buku Al-Quran bukan ini. Al-Quran itu hidup dengan suara. Itu berbeda, itu mukjizatnya Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Yang lainnya kan dituliskan Iya, iya, saja. setuju. Sedangkan Al-Quran itu harus bersuara, baru itu adalah Al-Quran. Gitu. Iya, iya. Kalau hanya bentuk buku, belum tentu. Gitu. Ya. Tadinya mau nambahin pernapasnya, cuma takut jadi lebih dari sejam saya, jadi fokus ke pernapasnya aja ya. Santai aja. Kalau buatku sebenarnya haram, kalau orang mau mengkaji kalimat haram pun, haram itu artinya sakral. Masjidil Haram, Baitul Ya, Haram. suci. Haram itu sebenarnya sesuatu yang terlarang, bukan dilarang, terlarang. Jadi kalau contoh suami dan istri, laki dan perempuan, dia nikah namanya muhrim, dari asal kalimatnya haram. Jadi bagi mereka-mereka yang merasa musik itu haram, tidak salah. Benar, emang sakral, luar biasa sakralnya. Istilahnya begitu. Oke banget, saya. Itu tadi saya mau ikut menambahkan, cuma takut jadi lebih sejam, nanti penonton agak protes ya. Jadi ini buat para kolega MDN, itu pendapat saya Mustafa tentang ya keeksisan beliau dalam dunia musik ya saya. Ya, artinya bahwa kalau ada yang repot, jangan didengerin, gampang. Simple ya saya. Simple gitu. Saya juga tidak mau orang dipaksakan dengar musiknya Debu, ngapain gitu. Pengennya dari hati yang tulus, dia pengen, nah baru nikmat. Iya, Kalau saya benar-benar saya. punya teman Agus Idwar dulu, produser awalnya Debu, musik director awalnya Debu, beliau menjelaskan musiknya Debu itu seperti semangka. Gimana tuh Yang sih? begitu semangka. Nah, kita mau ngejelasin rasanya semangka apa sih? Udah nikmatin aja, nggak perlu penjelasan, itu aja. Kalau nggak suka ya jangan dimakan gitu. Oh, benar sih. As simple as that ya saya. Kadang-kadang begini, orang-orang yang terjun di dunia musik, apalagi kalau secara agamanya mungkin dia nggak mengkaji, atau awalnya pasti dunia ini kan ngirim tantangan. Artinya
Nah, minimal kalau seandainya orang-orang sekitarmu terganggu, ya kamu latihan aja sendiri. Itu aja. Nikmati aja, belajar hanyut dalam rasanya sendiri, hanyut dalam suaranya sendiri. Karena nanti ada saatnya Allah kirimkan orang buat nikmati. Iya, iya. Kadang-kadang musisi kan dia pengen biar orang lain bisa nikmati gitu. Tapi jangan sampai atas keinginan kita akhirnya kita juga gangguin orang, karena memang itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Tapi nikmatin aja sendiri. Kalau yang lain bisa nikmati, alhamdulillah. Kalau enggak, minimal buat kita sendiri. Iya, Tidak iya. pernah rugi di situ. Gitu. Iya sih, benar. Ini kita Memang ya. cut dulu soalnya mau habis atau lanjut aja. Apa yang membuat Syekh nyaman dengan sufi? Apa yang saya rasakan dengan sufi di saat banyak orang memandang negatif tentang sufi? Pertama, hal yang akan membuat kita nyaman dalam rangka apapun, dan itu adalah jangan pernah pikirin apa kata orang. karena kalau kita sibuk dengan pemikiran orang lain, ya sedangkan kita sendiri yang ngerasain gitu. Itu sama kayak musik aja, beda. Kalau kita ngerasa nikmat, ya udah jangan. Karena begini Bang, jalannya masing-masing orang berbeda. Kalau bahasanya Maulana Jalaluddin Rumi, Allah menciptakan jalan menuju Allah sama jumlahnya dengan jumlah manusia yang diciptakan. Artinya masing-masing orang punya jalan. Ada orang yang dibuat menjadi perampok, yang dijadikan polisi. Ya masing-masing jalan. Kalau nggak ada satu, nggak ada yang lain. Kalau polisi nggak ada para perampok dan lain-lainnya, dia bingung mau ngerjain apa gitu. Jadi semua itu harus ada. Gitu. Jadi, mau nggak mau ya saya. Mau nggak mau gitu. Jadi menurutku kita istilahnya bagaimana ya? Apapun bidangnya tidak perlu terlalu sok ya, karena kita tanpa yang lain nggak ada apa-apa gitu. Jadi polisi boleh keren, tapi itu karena ada perampok, ada orang yang dia ini. Kalau enggak ya itu namanya sok itu. Aduh, ini asik banget suasana sore ini, baru ngerasa apa ya, pure banget gitu loh saya ngobrol sama saya ini. Luar biasa. Nggak biasanya gitu loh. Alhamdulillah. Kita ya pada prinsipnya menurutku, menurut apa yang kita pelajari memang semua diperlukan gitu. Jadi kita hanya bisa bersyukur atas garisan yang Allah kasih kepada kita. Kalau sufi itu dibilang nggak benar, ya berarti benar. Nggak benar menurut itu orang. Ya. Jadi itu secara tidak sadar. Oh ya benar. Kenapa? Peduli secara kata tidak orang sadar mempengaruhi banget ya saya. Apa sama karya-karya saya tuh. Dengan isu tasawuf ini gitu. Apa tuh? Saya belum paham pertanyaannya. Ya di karya-karya musik saya dan di Debu nih, itu kan kerasa banget nuansa tasawufnya. Ya memang kita ini sufi gitu. Jadi mau bagaimana, maksudnya kita ya jujur dengan diri sendiri ya tadi ya saya. Di antara hal-hal yang sangat mungkin proses yang orang harus lewati adalah bikin musik buat bikin dirimu senang. Jangan mikirin kalau orang lain senang. Kadang-kadang orang berusaha mengejar pasar, biar orang yang lain bisa nikmati lah. Kalau kamu bikin orang lain nikmati, kamu duduk sama 10 orang, masing-masing punya pendapat yang berbeda-beda. Oh ini nggak bagus karena ini bagus karena ini. Akhirnya kita bingung. Tapi yang kita rasakan nikmat enggak. Kalau udah nikmat ya udah itu aja gitu. Masya Allah. Setuju banget sih. Kena banget nih. Karena sama baliknya ya. Sama baliknya kalau kita ini dalam rangka urusan ke Allah, kita belajar dari buku ini dan buku itu bahwa Allah begini, Allah begitu. Sedangkan kita sendiri tidak pernah pengalaman. Apa urusannya? Itu pengalaman orang. Boleh kita baca sebagai penyemangat. Tapi bukan sebagai cerita kita lah. Kita punya perjalanan sendiri kok. Masing-masing manusia. Seperti paham banget tuh saya. Alhamdulillah. Memang nikmatnya di situ. Nikmatnya bahwa kalau semua satu perjalanan,
Ya akhirnya tidak ada perbedaan-perbedaan. Kita jadi bosan ketemu orang juga gitu. Tapi pada Ya. saat kita bisa ketemu sama orang dan pengalamannya berbeda-beda, akhirnya nambah wawasan, ini itu, jadi Hmm. nikmat gitu. Ya, sharingnya ya saya ya. Mm-mm. Karena kalau kita cerita sama orang yang ceritanya sama, ya ngapain juga cerita-cerita orang ceritanya sama. Ya nggak sih? Iya, itu sama ceritanya Nasruddin waktu itu beliau disuruh ceramah di masjid. Beliau nyampai di masjid, orang rombongan ramai-ramai orang, dia nggak mau ceramah, tapi orang-orangnya pada ngotot gitu. Akhirnya dia tanya, kalian tahu yang saya mau ngomong? Jawaban nggak tahu gitu. Dia pulang, ngapain saya ngomong sama yang nggak tahu gitu. Habis itu minggu depan diminta lagi. Nasruddin Hoja saya. Ah, Nasruddin Hoja di ceritanya. ya. Jadi dia tanya lagi, minggu depan ya dia tanya, Mhm. kalian udah tahu saya mau ngomong, karena udah janjian dah tahu, kalau dijawab enggak pasti dia Mhm. pulang. Jadi mereka Ya, bilang ya. ya tahu. Dia jawabannya ya kalau udah tahu ngapain saya ngomong juga, pulang. Minggu depan janjian, separohnya bilang ya, separuh enggak. Ditanya, kalian udah tahu mau saya ngomong apa? Separuhnya bilang ya tahu, yang separuhnya bilang nggak tahu gitu. Dia bilang ya udah, yang tahu kasih tahu, yang nggak tahu gitu. Pulang. Aduh, Luar luar biasa. biasa nih. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya, saya soalnya udah mau maghrib nih. Kasihan Siap. juga saya mau siap-siap. Santai aja, santai. Oke, kita berandai-andai ke masa depan ya, saya. Hmm. Ini udah banyak ulama khususnya yang pemerhati tentang akhir zaman sih, bahwa mereka berpendapat bahwa sudah menjelang ke akhir zaman. Nah, mungkin suatu saat nanti, insya Allah di saat Dajjal muncul, Imam Ahmadi juga muncul, kekacauan terjadi di mana-mana nih, di belahan dunia manapun. Perang pun akan berpusat di sekitar Syam sana ya saya. Nah, Ya. saya dan Debu nih yang orang kenal sebagai musisi yang aktif lah tiap tahunnya menghasilkan. Udah berapa album sih sampai saat ini? Album yang berikut yang udah sampai launching albumnya, kalau tidak salah di Indonesia dulu 3, satu internasionalnya, satu di Iran, satu di Turki. Jadi Hmm. berapa? 6 ya? 6, 7 ya sekitar segitulah. Nah ini balik ke Ya. pertanyaan lagi saya dan Debu nih diajak oleh Tentara Muslim Indonesia dan juga relawan Muslim untuk pergi ke Syam nih saya. Karena di saat itu menurut beberapa ulama bahwa teknologi itu akan sekarat nih saya. Jadi mungkin di saat itu Syekh pun dan Debu berangkat dengan dengan kapal laut terakhir nih yang punya tenaga teknologi berdasarkan teknologi modern. Nah, kenapa nih saya sama Debu diajak? Karena mereka ya sebagai tentara mungkin bosan atau ngalamin saat shutdown, mereka menginginkan ada tim penghibur lah sih. Di saat itu kan mungkin MP3-nya udah nggak ada nih ya, udah wah teknologi listrik berkurang. Hmm. Jadi saya dan tim Debu diajak sama Pak Tentara Muslim dan relawan Indonesia ini untuk sebagai tim penghibur lah istilahnya begitu. Nah, apakah saya akan menerima tawaran ini atau menolaknya? Ya, silakan Pertama, saya. oke. Pertama saya kasih tahu, waktu saya umur 14-15 itu urusan Imam Mahdi cukup, ya dalam pikiran Menghangat ya saya. kita penting, penyemangat. Sehingga Hmm. saya pernah nanya kepada Syekh Fattah, bagaimana? Dia bilang gini aja, Mustafa. Dia bilang gini, saat ini adalah waktu untuk kita nanam sebanyak-banyaknya. Kalau udah waktunya Imam Mahdi datang, ada suara dari langit. Kalau kamu lagi sibuk ngerjain kebun, tahu-tahunya terdengar suaranya, udah jalan aja, ntar juga nyampe. Nah, kalau seandainya bicara tentara-tentara, memang kalau prinsipku, orang kalau perang itu bukan bagianku. Kalau udah selesai perang perlu dihibur, ya kita bagian kita gitu. Jadi saya tidak, maksudnya agak gimana ya? Kalau saat kejadian kita juga tidak tahu, yang pastinya sekarang daripada kita terlalu mengkaji dan jauh-jauh mikir ke yang depan, yang sekarang aja kita bikin musik sebanyak-banyaknya, sibukkan diri dengan yang bermanfaat sekarang. Iya. Dan insya Allah kalau waktunya nyampe ya masing-masing berperan. Artinya bahwa kalau seandainya bicara di zaman perang aja, di mana andai saja semua orang harus dalam keadaan perang, ada juga ya tukang masak.
Nah, kita ini tukang hibur. Hmm. Jadi biarlah yang tukang berantem tetap berantem, biarlah tukang hibur tetap menghibur gitu. Jadi menghibur di sela-sela kesibukan itu ya saya. Insya Allah luar biasa. Oke sih, kita berdua nih dari MDN Podcast mau mengucapkan banyak terima kasih sudah Sama. menyibukkan Syekh di kesibukan Syekh juga yang udah banyak mungkin. Kehormatan, senang saya senang. Kita juga Kapan aja bilang, juga kalau seandainya ada mau dibahas yang lainnya atau apa ya kapan aja atur aja. Maksudnya Siap, selama siap. saya masih santai aman gitu. Kalau nggak santai ya harus tunggu gitu. Tapi saat ini masih agak santai gitu. oh, Kita ngobrol berarti nggak kapan apa-apa lagi nih deh. Syekh, ngajak ngobrol-ngobrol lagi nih Syekh. Nggak apa-apa lah. Atur aja aman. Senang. Oke, Insya Allah someday lah Syekh kita hubungi, kita ngatur jadwal sama Mas Ari lagi Syekh. Siap. Oke, Insya Allah. semoga saya dan keluarga selalu diberi kesehatan dan dilimpahi keberkahannya sama Allah Syekh. Ya, saya Sukses tunggu terus Amin. Sama-sama. berkarya dan bermusiknya Syekh. Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Pamit ya, Syekh. Assalamualaikum, Assalamualaikum Syekh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.